Assassin sih. Oke. Ya, mau assassin apapun pasti kesulitan sebenarnya ketemu Roger. Karena Paling burstnya. metanya assassin sebenarnya kan. Karena burstnya kan. Iya. Nah sekarang Coach Cassius, ketika kamu berhadapan langsung dengan Onyx, apa yang sangat membuat Onyx selalu megang dari segi Not bad. snowball yang sulit banget diambil sama orang? Temponya sih, Onyx jago banget jaga temponya kan. Jaga tempo. Jaga tempo setelah Turtle 1, jaga tempo setelah Lord pertama. Meskipun ke steal. Iya, pressure-nya tuh nggak hilang. Mereka selalu dapetin sesuatu buat ditukar sama objektifnya. Oke, tapi muncul Fanny, Kolius, 3 pick atas, lebih suka yang mana? Jujur Onyx sih. Karena memang early game-nya bakal kuat banget sebenarnya, apalagi dengan adanya Fanny. Mungkin turtle pertama yang dimainkan Onyx adalah mereka ingin mencoba untuk melakukan pick off. Dengan adanya Fanny, karena memang habit dari user Fanny adalah mereka ke arah gold lane untuk makan gold lane-nya dibandingkan mengambil turtle pertama kan. Oke, Nah, tapi bener. sebelum ke Coach Cassius ada Elregion data bahwa Matilda menjadi hero yang memiliki pick dan ban rate tertinggi selama regular season. MPL Philippines season 13, MPL Malaysia season 13, MPL ID, dan termasuk ke NCT Spring 2024. Tapi sekarang tidak ada, Tidak ada, hilang. Matilda. Matildanya hilang. Kalau menurutku pribadi sebenarnya ini ada efek karena Barats juga yang sedikit diperlemah dan option dari yang ingin mereka mainkan adalah bukan menggunakan tank jungler. Ya. Apakah dengan 3 pick atas tersebut, Coach Cassius juga setuju menuju ke Fnatic Onyx? Sama sih, tetap early game itu segalanya buat di Onyx ya, buat Onyx. Kalau buat EVOS ya sebaliknya, gue tetap lebih suka EVOS dengan gaya main yang biasanya. Pos satunya ada di Gold Lane dan ini bisa kejadian juga. Tapi kalau dari draft pick 3 hero di atasnya gue tetap pilih Onyx sih. Tapi gue malah terbalik sih. Gue lebih suka mungkin dalam 3 draft pick dari sekarang Onyx terlihat lebih kuat. Tapi malah gue melihat Onyx jadi punya celah untuk bisa dimakan di sini. Oh, ya Memang jelas. kita bisa lihat Kairi sangat kuat dengan Fanny-nya. Tapi sekuat-kuatnya Kairi ketika pressure early dari Fanny-nya nggak bisa dapetin split Kill? push, farming, purple. Gak bisa apa-apa dia. Setuju banget Ranger Mas. Jadi ini resiko yang cukup tinggi dari teman-teman Fnatic Onyx kalau sampai EVOS Glory yang benar-benar dapetin early tempo, neken ke arah Onyx, bahkan sampai nggak ngasih purple buff ke Kairi. Apa yang akan Kairi lakukan? Ini yang bakal menjadi pertanyaan. Oke, tapi apakah bakal ada hero cover yang bisa pegangin Assassin lagi? Apakah pick keempatnya akan menuju ke arah Ruby? Karena ini Battle of Assassin, Coach Cassius. Jadi kemungkinan untuk hero-hero stopper kayaknya bakal bisa bermunculan untuk game kali ini. Ya harusnya tetap untuk protect Parsianya ya. Pasti yang gue cari adalah hero yang bisa protect Parsia di sini. Nah, Edit juga termasuk pilihan. Edit dan Ruby salah satu hero fleksibel, jadi diambil keempat juga bagus karena bisa ditukar juga kan ke XP. Ya, main galak bisa, untuk jadi cover juga nantinya bisa. Lumayan enak, tapi so far menurut gue ya Edit ini bukan sisi pasti yang 100% kena gitu loh ke Betul. Nolan. Jadi jawaban untuk Nolannya gimana nih Go? Tapi Edit kalau connect kan 4 second loh, Lim. Ya. Itu crowd control yang sangat amat lama dan itu bakal membuat follow up dari teman-teman enak banget ke arah Nolan. Memang nggak pasti, tapi dengan mekanik yang dimiliki sama Keyboy jika digunakan oleh Keyboy, ini bakal berbahaya banget sih buat Nolan. Dan bahkan kita melihat Kari secara tidak langsung adalah sebuah jawaban yang dapat EVOS Glory, tapi ketika di depan Edit, Kari ini nggak terlalu berarti loh. Nggak terlalu berasa Profesor. Dia akan kena deal damage juga kondisinya. Ya tapi seenggaknya ada stopper yang diambil ya sama teman-teman dari EVOS Glory. Tadinya aku malah berpikir antara ke Franco atau Kaja karena itu kayak lebih pasti lagi untuk bisa menangkap Caravani-nya. Last pick, apakah akan menjadi hero-nya Keyboy ini? Kolius. Mereka butuh frontliner sih, Be. Kalau dilihat dari hero yang seperti sekarang, mereka sangat membutuhkan badan. Karena Edit dengan Pramaurat, dia bakal menjadi mode range dan memberikan DPS. Jadi nggak ada hero depan. Oke, berarti kita bisa sangkut pautkan kalau Edit ini adalah secondary carry Lim. Oke, tapi Edit bakal dirombak dan Barat. Yang muncul di last pick Kolius dengan Barat yang ada di last pick. Hati Kolius jatuh kemana? Wah, aku rasa entah kenapa ya, game kedua bisa jadi milik EVOS kalau mereka bisa nekan early game ya. Ya, aku juga setuju, makanya tadi aku sempat bilang kan, EVOS malah punya power di sini. Coach Cassius? Kalau ya sama sih tetap di Onyx. Kalau Tetap di ngomongin Onyx. early game tetap ya Onyx di atas. By data tetap di atas EVOS. Di atas data tetap Onyx. Kalau misalnya dari Cassius, Profesor KB salah satu analis The Pestle Indonesia. Untuk season ini silakan, apa pendapatmu? Aku juga kayaknya draftnya lebih suka EVOS Glory sih. Oke. Tapi masalahnya karena Kari single target, mungkin itu akan menjadi malapetaka ketika tim fight besar. Dan oke, berarti bisa dibilang EVOS kuat, Onyx punya celah, EVOS punya lobang. Sama-sama punya faktor Ji yang Faktor, harus itu dia. diambil. Dan karena keduanya assassin, ini bakal menarik banget ketika udah mid to late game-nya. Oh, siapa yang akan mengambil resiko dan siapa yang akan mendapatkan hadiahnya? High risk, high reward. High risk, high reward. Mampukah EVOS mengamankan game yang kedua? Ataukah Fnatic Onyx mendapatkan game selanjutnya dan nempel playoff? Mana tepuk tangannya?
Semakin malam semakin ramai kali ini. Sudah mulai penuh juga dari velodrome kita. Balik lagi nih, kita bakal bahas untuk Assassin dengan patternnya Kairi, Tartoren. Ya, dia start orange. Kayaknya dia menghindari untuk adanya invade terhadap jungle. Dan mengingat bahwa turtle-nya ada di bagian top lane, jadi rotasinya akan fokus ke area bottom lane juga setelah dia mendapatkan purple. Dan satu hal Lim yang bilang, rotasi unik dari Anavel, itu yang dihindari Kairi. Iya kan, dia nggak mau sampai tiba-tiba jungle dia diambil, kalah start lagi. Dari sisi emblem, ya Barats basic common emblem dan ini udah kayak siap banget untuk mati si Lutfi. Ya, kayaknya bakal jadi badan banget, pure badan. Dan sampai mungkin kalau kita melihat dari rotasi awalnya, harusnya Wilderness Blessing hanya akan digunakan oleh Suns. Dengan rotasi cepat dari Wings by Wings, itu kayaknya bakal terkoneksikan banget agar rotasi dari Fnatic Onyx bisa lebih berjalan dengan 3-man move atau bahkan yang paling buruk adalah 4-man move-nya. Oke, gold lane juga nih harus jadi pusat perhatian. Karena ya balik lagi Kari versus Roger. Roger di awal tuh menurut gua salah satu gold laner yang cukup kuat dan susah banget dilawan. Ya tapi kalau ngomongin sama Kari, mainin blocking dengan pasif dan lihat di sana, bahkan Cloud terkena pressure, Kairi lihat kan energi akan coba didapatkan First Blood. Anavel dengan positioningnya, dengan dia nge-cap di sana, dia tahu after move yang dilakukan Kairi setelah Cutthroat-nya nggak berhasil, belok ke kanan ternyata jawabannya malah tumbang. Kehabisan energi itulah yang tadi terjadi. Tapi ya sih dia cukup lama bertahan dan Dream. Oke, Dream sangat coba di poking, damage yang diberikan oleh Suns. Kondisinya kali ini Suns selalu memberikan pressure terhadap roamernya karena Fnatic Onyx sadar kalau Dreams itu bahaya. Iya, kelihatan banget dari gerakannya juga. Cuman agak berbeda sekarang nih karena Keyboy-nya bisa bermain bebas dengan Suns. Ya, nggak cuma itu sih, karena dua-duanya assassin jungler. Jadi harusnya perebutan objektif akan sangat menarik karena mereka nggak bisa lama-lama untuk pegangin turtle-nya. Mereka harus bisa fokus kepada kill, karena kill dari assassin adalah objektif. Oke, langsung menangkap karena seorang Anavel. Defense menjadi pilihan utama. Dapat kepindahan Zone, menutup pasukan dari tim Fnatic Onyx. Meskipun begitu, Kairi dan juga Keyboy berhasil mendapatkan turtle-nya. Karena para pasukan dari tim EVOS Glory mereka kehilangan Anavel. Dari sosok dari Dream, kali ini gak ada jalan untuk pulang. Tapi Cloud, the best thing yang bisa dilakukan adalah menghentikan pergerakan dari Keyboy untuk tidak masuk lebih dalam ke dalam EVOS Glory. Oke, korban yang tidak bisa dihindarkan dan lasitnya ada di Keyboy loh. Ya, mungkin pada nggak expect juga karena memang pada intinya Fnatic Onyx yang mendapatkan turtle-nya. Tapi nggak cuma turtle sih menurutku. Keuntungan yang berlipat ganda karena akhirnya ada revenge kill dari Anavel. Dengan targeting dari Lutfi yang Detonas welcome-nya dia flickerin. Yang sebenarnya Fluffy juga melakukan hal yang sama karena dia menutup ultimate dari Suns dengan Federal Air Strike, tapi ya pertukarannya nggak worth it. Oke, tapi Anavel di sana mau tidak mau harus menukar dengan ada Keyboy. 1 poin kill akan didapatkan dan one last hit dari Cloud. Ini dia. Setidaknya Keyboy harus dipanis. Dia udah mengeluarkan flicker, dia udah all in di depan sana ketika ada turtle. Kalau nggak dipanis juga dengan berbahaya. Tapi ketika kondisinya kali ini Lutfi berhasil membuat para pasukan dari tim EVOS Glory kehilangan Fluffy, jangkar utama EVOS Glory, Lim. Timing yang begitu tepat terlihat tadi di bagian top lane Detona yang betul-betul pas banget dengan pattern dari Kairi-nya juga. Tapi untuk experience so far masih oke lah. Seperti biasa, mungkin akan dikasih ke Kairi nanti apalagi di atas menit 5. Platingnya aja dari awal dikasih, Bu. Oh, platingannya di XP lane ya. Karena mungkin teman-teman dari Fnatic Onyx sadar ketika mereka melakukan rotasi ke gold lane, itu kan ada damage reduction 35%. Dan itu sangat-sangat besar secara angka. Jadi Fnatic Onyx menghindari teamfight yang cukup beresiko, apalagi di bawah turret. Jadi mereka lebih membiarkan Kairi mendapatkan keuntungan dari XP lane-nya. Makan terus Fluffy-nya biar nggak bisa punya badan. Oke, udah jadi item pertama, Heptasis untuk Kairi. Targetingnya nih, sebenarnya gold kan ini bisa jadi makanan. Tapi dari tadi gue belum lihat ada gerakannya ke sana, Be. Ya, bahkan Anavel kalau kita lihat dari perbandingan itemnya, dia juga build ke arah Hunter Strike. Jadi sebenarnya dia juga punya rotasi. Dan ini dia yang akan menjadi seni dari permainan di game yang kedua. Karena memang Assassin versus Assassin. Siapa yang skill shotnya lebih on point tentunya dia akan bisa memenangkan pertandingan. Karena kedua jungler ini, Assassin ini, gak punya efek imun seperti Hayabusa atau bahkan Link. Oke, The Rising Heroes Anavel terpaksa memberikan damage yang cukup besar, tapi nampaknya Keyboy akan ditimbulkan. Dapatkan the power of retribution. Kali ini di tangan dari seorang Anavel. Ditumbangkan begitu saja dalam saat instan. Tidak ada punish. Dia memilih untuk mundur. Menuju ke Fluffy. Mendapatkan Fluffy, tapi nampaknya berpusat dari Fnatic yang harus kehilangan Lutfi. Dengan sangat instan damage yang diberikan, mereka harus display dengan damage dari seorang Anavel. Cutthroat-nya gagal. Kairi, one last hit saja bisa mendapatkan Anavel. Tapi ingat, inilah kegunaan Heptasis. Kalau dia nggak bermain agresif, rugi Dewa Heptasis. Oke, satu buah momen membalikan keadaan juga dan lihat Fluffy. Zone-nya nggak berhenti sampai sana. Masih bisa aman dengan retribution.
Oh, Dream Sakaratul mau jangan lupakan ada Fire Restek dan Fire Restek berhasil dihindarkan oleh seorang Dreams. Flicker yang dilakukan membuat para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Mereka melakukan pressure di arah bottom lane. Tidak melepaskan sedikit pun. Dan bahkan konsol cap diberikan oleh seorang Keyboy. Di mana keberadaan dari Keyboy kali ini masih coba diperhitungkan. Dengan kondisi yang terlalu lama di arah bottom lane. Dan Fluffy datang ini tandanya akan ada tim yang sangat besar. Mereka memilih untuk mundur, sandwich game yang akan pun terjadi. Kembali Keyboy akan menjadi pilihan utama dan Bravo World for defensive. Kembalikan ada Fluffy yang kali ini tidak memiliki penalti dan juga Flicker yang akan menjadi korban. One lost it. Fluffy still survive in the bottom lane. Tidak ada korban namun Kairi. Kairi! Sandwich Gaming! The heroes from Fnatic! Kairi dan Calvin Renata akan mendapatkan satu momen kill kembali. Mereka dicabik-cabik, baik time yang terlalu mahal. Dan Onyx membuat sang macan di dalam kandang. Efek teror yang begitu kejam. Fnatic Onyx hanya memberikan pressure saja. Tidak mendapatkan objektifnya, mereka tidak bertarung di bawah turret. Tapi mereka meng-cancel banyak recall yang ingin dilakukan oleh EVOS Glory. Mereka membuat EVOS Glory ragu-ragu untuk pulang. Dan sekarang hanya Annavel yang tersisa untuk bisa keep up dengan gold. Karena dia selesai dengan 2 item, Heptasis. Dan juga adanya Hunter Strike Endless Battle. Sebagai bonus dari cewek karena memenangkan Tifa di area bottom lane, Nim. Wah, tapi klasik dari Kairi. Heptasis Blade of Despair ini yang gue suka dari Fanny-nya Kairi. Selalu fancy. Langsung cari damage terbesar. Oke, tapi nampaknya mau penalti terus juga seorang Keyboy. Di depan sana penalti sudah hanya mendapatkan 2. Suspect masih memberikan. Dan bahkan naik over from Annavel. Berhasil menyelamatkan EVOS Glory. Setidaknya dengan kehilangan satu point kill. Mereka mendapatkan turtle. Tapi ingat Fnatic Onyx tidak akan bisa meninggalkan begitu saja. Mereka masih mau lebih. Bahkan kalau bisa, mereka akan bertukar dengan lebih banyak lagi kerugian di tangan dari tim EVOS Glory. Bahkan purple buff-nya sudah mulai diinvasi. Sorry kalau purple buff di tangan dari tim. Dan Fnatic Onyx ini bahaya banget. Karena Annavel harus tumbang dengan like and pounce from cewek. Wow, turtle yang bisa didapatkan seakan tidak berguna. Bahkan pressure dari Fnatic Onyx tidak berhenti. Mereka mau ambil mid-nya. Dan bahkan kalau bisa kita bilang, ngomongin Fanny tanpa purple buff itu emang sulit. Tapi jangan lupakan, dengan adanya seorang Nolan tanpa purple buff, dia tuh lumpuh banget. Iya ya, Nolan tanpa purple buff sulit sekali untuk menggunakan gauge-nya. Apalagi kita tahu sendiri, purple buff sempat mengalami nerf. Penggunaan energi cost-nya jadi 20% dari 25%. Sehingga secara nggak langsung sebenarnya Nolan juga kena nerf. Karena memang penggunaan energinya tetap gak dikurangi. Sementara Fanny dari Kairi semakin scale up, semakin lama game berjalan, semakin banyak steel cable yang dinaikkan levelnya. Energi penggunaan dari Kairi makin lebih efisien dan Blade of Despair. Itu dia item kedua, item yang begitu mahal setelah Tough Boots dia selesaikan. Agar tidak terkena efek CC dari Ruby. Tapi ya, di balik semua permainan Onyx, memang tidak bisa dipungkiri. Gold laner, raja tanpa mahkota, cewek, selalu memberikan pressure. Dia nge-outplay, dia nge-make play Lim di dua game seperti ini. Bahkan kayak pressure di bawah tadi, itu ada salah satu dari pasifnya cewek loh. Yang membuat semuanya jadi kelihatan, karena darahnya pada low kan. Itu yang membuat teror yang Skabe tadi sempat bilang gak berhenti dari Onyx. Itu teror yang mengerikan sih, Lim. Ini benar-benar teori pressure lebih dari objektif. Yang mungkin sering kita dengar dari Coach Adi. Dan game plan tersebut berhasil dijalankan sebagai tim dari Fnatic Onyx yang selesai dengan beberapa item termasuk Green Dragon Spear juga kali ini. Oke, tapi nampaknya dengan ada Federer di sana, mereka mencoba melakukan flanking. Cloud Wallace hit, Primal Wall for defensive. Ini nampaknya membuat seorang Cloud harus mundur. Terlalu banyak source skill yang keluar, membuat pasukan dari tim Fnatic Onyx. Kalau mereka punya momentum untuk mendapatkan Lord kali ini, mungkin itu hanya bait aja. Masalahnya nggak ragu sama sekali, Sans pakai flickernya untuk offense. Iya ya, beberapa kali bahkan kita melihat yang ke-trigger flickernya juga adalah Dreams. Jadi ketika Dreams gak punya escape mechanism dari flicker, otomatis teman-teman dari Fnatic Onyx akan lebih berani untuk menabrak. Dan seperti biasa Fnatic Onyx dengan keuntungan goldnya menuju ke 5.000 gold. Seperti yang Coach Cassius bilang tadi, bahwa by data juga Fnatic Onyx selalu bisa menekan lawan-lawannya ketika mereka pegang tempo di early game. Dan tempo adalah kunci dari mereka. Makanya nih early game-nya aman. Untuk lane jauh nih, Be. Kita bahas sedikit soal laning management. Ketika Annavel bertemu dengan Kairi di posisi seperti ini, Annavel akan terjepit. Tapi nggak ada solusi lagi, Be. Apakah lane jauhnya akan dibiarin? Kayaknya kalau dibiarin masih oke sebenarnya karena Annavel setidaknya punya Rose Gold Meteor. Jadi kalau kita akan melihat 1v1 kayaknya mungkin masih bisa di-solve dengan adanya Shield Absorption. Tapi kayaknya nggak begitu lama sih Lim harusnya untuk Annavel sendirian. Aku lebih suka kalau seandainya Annavel bareng sama Dreams jalannya. Jadi akan ada stopper,
Kalau nanti Fanny dari Kairi mencoba untuk melakukan solo kill di area top lane. Oke, 3-2 berarti ya. 3-2. Ada yang nge-backup Detona. Menuju ke arah seorang Fluffy. Target utama mereka dengan all in damage yang diberikan. Bahkan Fluffy tidak jalan untuk pulang. Tidak ada Fluffy, tidak ada Jangkar Gaming. Bahkan di sana free hit dari seorang Kairi membuat tim dari Fnatic Onyx berhasil mendapatkan keunggulan dengan sangat banyak dan berlimpah. Dan bahkan dia yang bisa setup temponya. Gua mau Lord sekarang, gua mau Lord nanti, gua mau Lord di menit 12. Dan yang penting adalah invite jungle-nya yang gak berhenti. Itu dia pertukaran kedua XP laner. Tapi kalau dibilang worth it, sebenarnya skill yang terbuang lebih banyak dari Onyx. Betul, tapi lihat di sini Franz. Nyaris. Dengan kondisi dia tidak memiliki flicker, hampir aja dia bisa ditumbangin. Memang skill dikeluarkan lebih banyak daripada Fnatic Onyx. Tapi lihat, ketika Lutfi berhasil menutup jangkar dari tim EVOS, Fluffy, EVOS bahkan nggak punya taring untuk menggigit Fnatic Onyx. Seperti biasa ya, ketika Fluffy benar-benar dihajar habis-habisan, sekalipun dia punya immortality itu teman-teman dari Fnatic Onyx gak akan membiarkan Fluffy stay di dalam team fight besar karena dia punya peran penting dengan penalty zone. Jangkar. Dia bisa meng-cancel gerakan dari Suns juga ketika memiliki Feather Air Strike. Makanya dari tadi Suns posisinya di belakang banget, biar dia nggak kesentuh juga dengan menggunakan penalty zone. Itulah Fluffy ya, selalu ada pertukaran ketika lawan memakan Fluffy, tapi Fluffy lagi-lagi. Lagi-lagi Fluffy akan menjadi target utama. Ketika flicker dipakai untuk defensif, itu sebuah keuntungan untuk siapa? Suns. Nah jelas-jelas, Lordnya pun masih bisa ke-reset, jadi masih aman sekarang. Pressure-nya masih ada di Onyx. Ya itu dia yang kita sempat tadi bahas. Ketika megang tempo, ketika Fluffy yang tumbang dan bahkan sekarang flicker yang keluar, yang megang tempo Fnatic, Onyx tinggal pilih mau Lordnya sekarang atau menit ke-12 itu urusan gua. Ya, mereka yang pegang kendalinya Kendali ya. penuh. Dan ini yang menjadi pembeda ya antara tank jungle versus tank jungle dan juga assassin jungle versus assassin jungle. Gak bakal ada yang lama-lama buat pegangin Lordnya karena itu akan beresiko tinggi ketika pemain assassin pegangin Lord tanpa ada kalkulasi yang tepat. Ya, bahkan jatuhnya kayak ya XP lane-nya yang bakal ngedance gitu kan sama Lordnya. Dia yang akan nahan badannya dulu, tapi bakal di-commit sepertinya. Di komen begitu saja dengan retribution dari Kairi. Nampaknya mereka akan menuju ke seorang Fluffy. Tapi kalau Fluffy-nya tadi dimakan, dengan kondisi Lutfi udah memiliki flicker, dan Fluffy sebaliknya, di saat Lord muncul, mungkin akan bisa one strike push lagi. Masalahnya free Lordnya, Be. Iya, Bener-bener dia gak ada top lane. kontes. Ya kalau mau di kontes kayaknya by item aja ini udah bener-bener ketinggalan jauh. Rata kanan semuanya Fnatic Onyx unggul secara gold. Dan itu yang membuat teman-teman dari EVOS Glory kayaknya agak sedikit ragu untuk bisa maju ke depan. Sekalipun Fluffy, karena Fluffy udah gak punya flicker lagi. Dan kalau kita ngomongin by items, next harusnya bakal menuju ke Antivirus. Karena Blade of Despair sudah datang dari cewek. Dan 2 burst damage. Kayaknya harus secepat mungkin kalau bisa Fluffy mengamankan Antivirusnya. Flash cannon banget dan bahkan kita lihat di sini, Anavel malah berbanding terbalik. Dengan item Rose Gold Meteor yang dia miliki, dia butuh tindakan preventif. Just in case tiba-tiba ada ganking kembali terjadi, tapi Dreams di arah bottom lane mencoba untuk buy time, sedangkan di arah top lane membiarkan Lordnya seorang diri dan cepat dengan sangat selesai. Tapi yang dipastikan satu hal, dari 3 lane-nya mereka dorong semua Lim. Ini timing nggak begitu tepat juga sebetulnya untuk Kairi tadi. Karena purple buff-nya habis, jadi dia harus ngambil purple dulu. Tapi untuk next wave-nya masih mau digiring oleh Fnatic Onyx. Oke, dengan adanya kondisi kali ini dari tim Fnatic Onyx, mereka juga tidak bisa terlalu terburu-buru. Lihat, bisa dilakukan ada cutshot yang gagal! Kairi! What are you doing, Kairi? Terlalu banyak mendapatkan damage dari turret tadi. Satu buah mistake yang sebenarnya goldnya langsung swing lumayan loh, Be. Lumayan banget. Karena mau bagaimanapun Kairi juga merupakan damage dealer utama dari Fnatic Onyx. Dan yang mendapatkan poin tersebut juga ada Brands di dalamnya. Jadi assist tersebut akan di-convert menjadi Wind of Nature. Dan Wind of Nature adalah item penyelamat ketika berhadapan dengan Kairi dan cewek. Kali ini 4 melawan 5, EVOS Glory mencoba mencari poin-poin. Menuju ke lebih, mencari poin tambahan, tapi lihat final di sana gagal dan seorang Fluffy. Membuat Barbat sekarang tim Fnatic Onyx. Mereka berhasil ditumpahkan dengan Lutfi, tapi ditukar dengan immortality sang jangkar Fluffy. Itu tidak cukup dan Anavel. Ini dia kesempatannya. Winter Trajan not save the day for this time untuk Sun. Kabar mendapatkan, Kairi-nya udah mulai datang. Anavel menjadi target utama dan eksekutor. Ini dia, The Calvin Winata. Mencoba untuk mendapatkan Brans. Mencoba untuk dikejar begitu saja. Serigala haus akan darah. Dan Calvin Winata membuat Brans bahkan mundur ketakutan. 3 member yang harus hilang dari EVOS Glory. Tidak ada Kairi, no problem. Masih ada cewek, masih ada source damage yang bisa diberikan. Bahkan dengan 2 member kali ini, EVOS harus melakukan defense. Oke, tapi ini tidak bisa dipungkiri. Kita lihat permainan yang sangat luar biasa. The Gold Laner, the King Gold Laner tanpa mahkota. Calvin Winata. Wow, permainan team fight 4 lawan 5.
Dan Fnatic Onyx masih mampu untuk memakan 3 member bahkan dari EVOS Glory. Memenangkan kuantitas mereka untuk teamfight panjang dan ternyata Anavel lagi-lagi harus menjadi korbannya walaupun tadi Rose Gold Meteor udah aktif. Yes. Tapi ternyata shield absorb-nya nggak cukup untuk bisa membendung bagaimana Lethal Ignition dan Cutthroat yang begitu menyedihkan damage-nya dari Kairi. The Blade of Despair membuat damage-nya makin berlipat ganda. Dan kali ini kendali tempo seharusnya masih dipegang sama Fnatic Onyx. Kan Dreadnought Armor-nya juga lumayan lah ya, tipis-tipis untuk motong damage biar kalau 1 lawan 1 masih aman. Tapi lagi-lagi Lord yang dipegang, pressure-nya tetap sama Onyx loh. Bisa di-reset kapanpun mereka mau. Dan untuk EVOS, sekalinya mereka mau ngintip, ya mau nggak mau mereka harus all in juga. Gimana Lim? Yang punya kendali Fnatic Onyx suka-suka gue. Itu dia. Benar. Kapan mau dia reset, kapan mau dia start lagi. Temponya terserah mereka tapi Conceal Play. Oke, Conceal Play mereka coba untuk melakukan menyisir ke dalam sungai terlebih dahulu. Oh, Kairi Show. Dengan permainan kondisi seperti ini, Kairi Show di arah top lane membuktikan kalau tim Fnatic Onyx tidak akan melakukan all-in terhadap Lord. Wah ini Terlalu jauh. Fnatic Onyx kayaknya lebih ready sih dalam permainan Assassin versus Assassin dan Teamfight. Oke, teamfight kembali terjadi. Dan satu hal yang cukup mahal diberikan kali ini kalau Kuno Purify Gaming. Flavi target utama, mundur ke arah belakang. Penalty zone for nothing. Apakah lihat di depan sana? Para pasukan dari tim Fnatic mereka mencoba untuk menumbangkan Lave. Dengan Flavi yang mundur, tapi untungnya satu hal. Top flicker dari Flavi yang keluar. Trigger disiplin yang sangat baik. Itu dia. Tidak ada korban, kebetulan memang ceweknya tidak berada di daerah sana karena eksekutornya ada di cewek. Iya, dan bahkan 7.000 damage. Sebenarnya Brans di sini udah cukup banget untuk bermain dengan front to back. Tapi Brans juga harus menjaga posisinya karena ingat ada Feather Airstrike di sana. Range yang begitu jauh dari Suns akan sangat-sangat mudah untuk menjangkau di mana keadaan dari Kari yang dia hanya mengandalkan Phantom Step bukan Flicker. Oke, tapi nampaknya kita melihat ada sedikit showing map di arah bottom lane. Memberikan informasi yang sangat mahal untuk tim Fnatic Onyx Anavel. Dia juga nggak boleh sembarangan show. Kita nggak tahu di mana Keyboy berada dan ini bukan Nolan yang dulu dengan imunnya. Iya, dia udah nggak bisa di buff lagi dari efek stunnya. Cukup terancam memang. Tapi jujur ya, entah kenapa nih kayak pressure landing jauhnya lama-lama makin berbahaya untuk EVOS sendiri, Ve. Iya, karena mereka juga harus mengorbankan Anavel kan untuk menuju ke bagian top lane. Tapi sekalinya Anavel show up di area top lane, pasti Lordnya bakal diacak-acak sama Fnatic Onyx. Ditarik ya, biar Anavelnya datang sini dong. Jangan jauh-jauh dan langsung aja surprise. Menuju ke arah seorang Flavi kembali menjadi pilihan utama. Penalty zone-nya masih for nothing. Sedangkan di depan sana Anavel mencoba untuk tindakan preventif. Menuju ke arah Suns dan masih gagal. Mereka untuk mundur, damage yang terlalu besar diberikan oleh seorang Brans. Membuat tim Fnatic Onyx mereka harus mundur. Sedangkan lihat EVOS Glory tidak ada yang tumbang sama sekali. Dan Lord kali ini bisa di tangan mereka tanpa ada counter dan EVOS Glory. Take the Lord. Ini dia take over Lord yang cukup menarik dari EVOS Glory bermodalkan 1 poin kill terhadap Lutfi. Mereka membalikan keadaannya dan Immortalnya juga nggak hilang. Kairi gagal untuk memberikan steal kill di depan sana. Tidak terlalu beruntung karena yang datang ke arah rumput terlebih dahulu adalah yang keras-keras. Tapi menurutku yang tadi menjadi fokus adalah ketika Lordnya nggak jadi Lord Evolve dulu dan mereka memilih untuk Lord Enhance saja, Lim. Oh, Lord yang agak cukup lembut nampaknya untuk kali ini ya. Ya mungkin kondisinya tadi Be, yang mungkin momennya nggak bisa terulang lagi. Jadi mereka langsung all in dan dengan Lord dia dua turret di arah mid lane. Langsung hilang bahkan dengan Lord yang masih jauh banget. Oke, ini menjadi keuntungan yang sangat mahal untuk EVOS Glory. Mereka harus bisa memegang momentum seperti ini. Dan bahkan kita bisa bilang mid turret yang dimana menjadi Suns tempat nge-camping udah hilang dan tidak ada purple buff untuk Kairi. Makanya nih winning kondisinya udah mulai terbuka Be untuk EVOS. Oke. Dan sekarang tinggal bagaimana caranya untuk eksekusi dari EVOS Glory. Karena mereka udah pegang kendali, jangan sampai mereka membuat mistake atau melepas advantage. Oke, Lord di arah top lane, sayang sekali tidak diselesaikan dengan sangat cepat. Apakah ini menjadi beta banget di depan sana Pedro save free. Dari seorang Lutfi tidak bisa berhasil menahan semua damage yang diberikan. Mundur ke arah belakang, dan bahkan drift di sana immortality-nya harus pecah. Cewek balik lagi sedikit demi sedikit, mereka akan coba maju, mencoba untuk menghajar. Mengikis demi sedikit dan bahkan kehilangan seorang Cloudcon. Oh, dibalikin. Ini dia Calvin Winata. Dan langsung melakukan triple kill. Menuju ke arah seorang Dream. Dan looking for Maniac. Oh my God, ini bencana. One straight push Israelka. Fnatic Onyx membalikan kembali seluruh yang dimiliki dan untungnya nggak ada wave minion. Itu dia 4 member dari EVOS Glory yang harus hilang menyisakan 1 member saja kali dengan respawn time yang jujurnya lumayan lama. Oke, Anavel punya immortality tapi apakah ini cukup? Karena tidak ada teman-teman dari EVOS Glory. 4 melawan 1 posisinya karena Suns akan pegangin untuk wave minionnya. Oke, wave minion yang akan dipegangin oleh seorang Suns. Di mid lane mereka akan coba untuk fokus menuju karena seorang Anavel dan juga Pest turretnya dengan saat instan sangat hilang. Anavel!
Ini bencana. Game kedua di tangan Fnatic. Oni, what the